Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nasihat bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah rahimakumullah. Entah berapa yang sudah kita bahas itu, satu persatu tiap bulan berkaitan dengan menguraikan makna dari dua kalimat syahadat itu. Ternyata kita temukan dua makna kalimat syahadat itu macam-macam variasi daripada maknanya itu. Kitab yang sering saya bawa itu Al-Qaulul Mufid sudah khatam dan mengulangi ini. Ada satu lagi Al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah juga sudah khatam. Mudah-mudahan nanti bisa melanjutkan tentang kitab yang lain lagi, Syarhu Usuli Thalathah, uraian mengenai 3 prinsip berkaitan dengan akidah. Tapi dari 3 prinsip itu kemudian diurai menjadi 65 judul. Allah. Sekarang dengan kita semuanya membahas sesuatu yang penting. Orang kalau sudah syahadat tentang Allah, kata judul ini wajib untuk memutlakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kalau sudah syahadat tentang Rasulullah, maka bukan hanya sekedar bersaksi dan sekedar meyakini Muhammad sebagai hamba Allah dan Rasulullah, nusaddiquhu fima akhbara, membenarkan yang dikhabarkan, nuti'uhu fima amara, mentaati yang diperintah, wa natruku ma naha anhu wa zajara, meninggalkan yang dilarang. Lebih daripada itu adalah wa na'budullaha bima syara'ah, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Maka judulnya adalah, ini nggak boleh salah paham ya, disebut ulama dan umara itu bukan berarti merendah-rendahkan, nah. Tapi oleh penulis kitab tauhid ini diberi judul yang di situ disebut ada ulama dan umara. Itu maknanya adalah satu strata kepemimpinan di masyarakat yang sudah paling ngetop. Namun demikian tidak boleh dimutlakkan, mutlak itu tidak boleh. Apa judulnya? Man atau al-ulama wal umara fi takhrimi ma akhallallahu aw takhlili ma harramallahu faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Siapa yang mentaati ulama dan umara dalam hal mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, maka berarti sama dengan menjadikan ulama dan umara dijadikan Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau tidak biasa ngaji tauhid itu kelihatannya serem. Biasa Pak. Orang itu sadar atau tidak,
ada hukum ketaatannya kepada Allah. Ada yang qauni, ada yang syar'i. Saya ulangi, orang itu segagah-gagahnya, sekuat-kuatnya, sekaya-kayanya, mau tidak mau harus, kalau muslim sudah jelas ada hukum ketaatannya terhadap hukumnya Allah, baik yang qauni maupun yang syar'i. Yang qauni itu mengikuti alam, ya, tambah tahun, itu orang tidak tambah kuat fisiknya, betul Pak? Nah, itu hukumnya Allah sudah, tidak usah disesali. Tetapi ada hukum syar'i, al-hukmu fil aqidah, pertama. Dua, al-hukmu fil ibadah, hukum dalam masalah ibadah. Yang ketiga, al-hukmu fil muamalat. Yang keempat, al-hukmu fil hudud wal qisas, hukum dalam masalah pidana dan perdata. Jadi panjenengan dan saya itu diajak menurut penulis kitab tauhid, berdasarkan dilalah-dilalah yang ada, jadikan Allah dan Rasulnya itu sebagai kemutlakan dalam hidup itu, bukan siapa-siapa yang dimutlakan. Ini salah satu prinsip daripada tauhid itu. Nah, ini yang dimajukan sebagai dilalah supaya kita memahami sebagai dalilnya, itu pakai surat An-Nisa 59. Entah berapa kali ayat ini dibahas di majelis taklim ini, ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Betul Pak? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau tidak muslim biarin aja Pak, tidak muslim, mau taat mau tidak mau ini. Ini sebelum saya urai secara sederhana. Kalau yang tidak muslim tidak usah dibahas, biarin aja. Mau taat sama Allah mau enggak itu sudah urusan mereka. Cuma manusia itu diingatkan oleh Allah Pak. Menurut penulis kitab tauhid yang saya sebutkan tadi, Syarhu Usuli Tsalatsa. Apa itu? Allahu khalaqona wa razaqona wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita dan tidak meninggalkan kita terlantar. Nah, bahasa begitu. Kita itu bukan orang Islam tak Pak, manusia. Bal arsala ilaina rasulan, tidak meninggalkan manusia begitu saja, tidak meninggalkan manusia terlantar, tapi Allah mengutus Rasul itu sebagai bukti manusia itu tidak dibiarkan begitu saja. Nah itu loh yang harus dipedomani. Faman ata'ahu dakhalal jannah, siapa yang mentaati Rasul masuk surga, yang mendurhakai Rasul masuk neraka. Ya sudah, itu urusannya Allah dan Rasulullah. Kita itu hanya pelakunya saja, mau manut atau tidak itu ya semua terserah padamu, begitu ya. Ya. Sekarang yang dibahas ayat tadi Pak, surat apa tadi? Nah, yang disebut oleh ayat itu ada 3 komponen. Satu adalah Allah, 2 adalah Rasul, yang 3 adalah ulil amri. Saya tidak mendefinisikan ulil amri itu secara detail. Taruhlah penguasa yang diberikan kekuasaan oleh manusia, itu ulil amri. Paling gampang pemahamannya di situ. Tapi kalau kita mau menukik lebih dalam lagi, apakah setiap ulil amri itu ditugasi untuk mengawal syariat? Jawabannya, apakah ulil amri dalam kewilayahan kita itu ditugasi untuk mengawal syariat?
Enggak. Ya, tidak. Siapa yang mengawal syariat? Ya, syariat itu dilaksanakan apa tidak? Siapa yang awal? Yang memberi sanksi kalau tidak disyariat? Karena syariat nggak bisa jalan sendiri, Quran nggak bisa jalan sendiri, hadis nggak bisa jalan sendiri, harus diawasi. Ada pendapat yang namanya ulul amri, itu adalah sekelompok komunitas merupakan perwakilan yang ini bertugas untuk apa? Mengawasi jalannya syariat, dilaksanakan apa enggak oleh penguasa syariat itu. Nah begitu loh maksudnya. Tetapi kita ambil dari tiga tadi, Allah, Rasulullah, dan ulil amri. Permainan bahasanya beda. Apa maksudnya permainan bahasanya? Permainan bahasa itu, penggunaan bahasanya berbeda. Untuk Allah dan Rasulullah ada kalimat atiu. Betul Pak nggih? Halo? Mungkin ini nggak hujan kok melempem. Untuk Allah dan Rasulullah itu ada kalimat atiu. Ya ayyuhalladzina amanu atiu waha wa atiu rasul. Taati Allah dan Rasul. Itu keterangannya atiu waha wa'malu bi kitabihi wa atiur rasula li'annahu yubayyinu lin-nasi ma unzila ilaihim. Ati'ullaha itu taatlah kepada hukum syariatnya, kitab-kitabnya Allah, tapi disuruh mentaati Rasul li'annahu yubayyinu lin-nasi ma nuzila ilaihim, karena Rasul itu menerangkan untuk manusia terhadap apa yang diperintahkan Allah. Saya ulangi, ati'ullaha itu wa'malu bi kitabihi, ikuti kitabnya Allah, wa ati'ur rasul. Mengapa? Li'annahu yubayyinu lin-nasi ma unzila ilaihim, karena Rasul itu menerima wahyu, makanya disuruh ditaati tadi. Ulil amri nggak nerima wahyu Pak. Nah di situ. Maka bahasanya tadi ada kalimat atiu di posisi Allah dan posisi siapa? Rasul. Ulil amri pakai kalimat apa? Wah. Adik-adik yang belajar bahasa Arab, wah itu maknanya ataf. Ataf itu maksudnya tabi'ah. Tabi'ah itu maksudnya mengikuti. Boleh mentaati ulil amri jika ulil amri ini mentaati siapa? Allah dan Rasul. Maksudnya di situ. Jadi tidak boleh dimutlakan. Maka di masyarakat kita di Indonesia ini ada organisasi besar yang membawa bendera selalu mencanangkan amar ma'ruf nahi munkar. Didukung banyak orang karena nggak bisa sendirian. Ibaratnya ini sebuah kekuatan sosial di masyarakat. Ketika yang memegang kendali ulil amri ini, tanda petik naudzubillah min dzalik, tidak benar, maka ini bersuara. Tidak diam saja. Saya beri contoh, walaupun itu bukan syariat ya, tapi nggak enak, terus nggak usah. Ya, nggak apa-apa ya, nggak bahaya kan? Ini serius Pak, temenan. Ya. Jadi orang nomor satu di Indonesia itu disumpah atas nama Allah. Demi Allah saya bersumpah. Nanti bab 43 dibahas masalah sumpah itu. Di antaranya apa? Poin daripada sumpahnya, mentaati konstitusi dan undang-undang. Betul Pak? Tapi dalam perjalanannya, karena orang punya jabatan itu manis, indah, bisa memainkan apa saja. Dulu ada upaya 3 tahun 3 periode, konstitusinya
Dua, disumpah nggak untuk mentaati konstitusi? Maka organisasi tadi langsung bersuara, tolak, tidak. Supaya ada balance. Ketika legislatif itu tidak menyuarakan, lalu kekuatan sosial yang menyuarakan. Mengapa saya selipkan pikiran seperti itu tadi? Walaupun samar-samar, yang tidak mengikuti perkembangannya nggak nyambung tadi itu maksudnya. Ya, ya. Ada rencana untuk diperpanjang. Kalau tidak bisa 3 periode diperpanjang. Langsung ini konferensi pers ngundang, diingatkan, jadilah negarawan yang baik, mentaati aturan sesuai dengan yang disumpah. Menolak tidak bisa 3 periode. Ngerti maksudnya Pak? Nggak ngerti nggak apa-apa itu. Jadi nggak dimutlakan, nggak boleh. Balik ke ayatnya tadi, ayat mutlak Allah dan Rasulnya. Wa'malu bi kitabihi, mentaati kitabnya, kemudian mentaati Rasul tadi, li'annahu yubayyinul nasi ma unzila ilaihim, karena Rasul itu menerangkan apa yang diwahyukan kepadanya. Ulil amri tidak. Dengan bahasa lain, yang sumber hukum itu Allah dan Rasul. Betul Pak ya? Ulil amri tidak sumber hukum. Jangan diteruskan. Terus sumber apa Pak Ustaz? Ya, jangan sumber masalah. Ulil amri tidak. Nah, di situ. Tapi kemudian berikutnya wa in tanaza'tum fi syai'in fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, itu disuruh kemana? Farudduhu ilallah wa rasul, kembalikan ke Allah dan Rasul. Ulil amri sudah nggak ada. Jadi kalau sampai itu berbeda pendapat tentang satu hukum syariat dan agama, akidah, ibadah, disuruh mengembalikan kepada Allah dan siapa? Rasul. Ulil amri enggak ada, karena ini bukan sumber hukum. Nah itu kalau kita urai kembali, jangankan ulil amri Pak, orang biasa saja kalau dia bicara benar boleh diikuti? Boleh. Tapi yang top ini ulama dan umara, kalau dia menyelisihi daripada hukumnya Allah, tidak boleh ditaati. Maka tidak mutlak ketaatannya kepada ulil amri, ulama dan umara itu tadi. Yang mutlak adalah ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Enak kalau begitu Pak. Ya. Karena saya pernah menyebutkan ya, ini bukan ilmu saya. Konsep di dalam pengelolaan masyarakat, bangsa dan negara, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Kalau ketiga-tiganya memainkan peranan dengan cukup bagus, itu sudah baik. Yang berkuasa adalah eksekutif, betul Pak? Yang memegang kekuasaan, yang kontrol siapa? Legislatif. Legislatif itu diwakili siapa? DPR. Nah kalau ini dimandulkan, ini seenaknya nantinya. Ngerti maksud saya ya? Itu insya Allah sejalan dengan konsep tauhid. Kalau ada yang tidak betul itu boleh dikoreksi. Nah itulah yang, maka kemutlakan itu hanya ada pada Allah dan ada pada Rasul saja. Nah begitu. Tapi dalam kitab itu bab yang ke-38 itu yang dibahas adalah kaitannya dengan surat 9 ayat 31. Ya. Surat berapa tadi Pak? 9. Apa surat 9 ayat 31? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidah la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Ya.
Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka, dalam kurung orang Yahudi dan Nasrani, sebagai Tuhan selain dari Allah. Wal Masih ibnu Maryam, dan juga menjadikan Al-Masih ibnu Maryam. Menurut riwayat, ayat ini dibacakan oleh Rasulullah kepada orang Yahudi yang namanya Adi bin Hatim At-Ta'i. Jadi ada orang Yahudi namanya Adi Hatim At-Ta'i. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal Masih ibnu Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah. Apa itu? Orang-orang Yahudi menjadikan orang alim mereka dan rahib-rahib mereka, ahli ibadah mereka, dijadikan Tuhan selain daripada Allah. Ya, padahal mereka tidak, dan juga Al-Masih ibnu Maryam, padahal mereka tidak diperintah kecuali menyembah ilah yang satu. Ini namanya Adi bin Hatim atau itu protes, ya, protes kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab itu diterangkan an Adi bin Hatim at-Ta'i annahu sami'a Rasulullah SAW yaqra'u hadhihi al-ayah. Adi bin Hatim at-Ta'i mendengar Rasulullah baca surat itu tadi, sindiran kepada orang-orang apa? Yahudi dan Nasrani. Lalu Adi bin Hatim membela diri, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Nabi, kami itu enggak pernah menjadikan orang-orang alim mereka dan orang-orang ahli ibadah kami itu kami jadikan Tuhan. Pikirannya Adi bin Hatim yang namanya menjadikan mereka sebagai Tuhan itu sujud-sujud, rukuk-rukuk menyembah mereka. Tapi oleh Rasulullah diterangkan, apa keterangannya Nabi? Mohon maaf saya buka HP ini bukan lihat WA ya Pak ya, tapi ada beberapa catatan saya di sini. Kalau tidak saya terangkan daripada nanti suudon ya. Oh Pak Ustadz yang buka HP terus, enggak, ada ayat, ada hadis di sini. Terus keterangannya Nabi begini, pikirannya Adi bin Hatim At-Ta'i tadi, yang namanya menjadikan pemimpin mereka, orang-orang ahli ibadah dijadikan Tuhan, itu mereka rukuk dan sujud kepada mereka. Tapi Rasulullah enggak. Apa kata Nabi? Alaisa yukharrimuna ma khallallahu fatukharrimunahu. Gini loh Mas, bukankah kalau pemimpinmu itu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, kemudian rakyat itu juga ikut mengharamkan, artinya ikut pemimpin. Wa yukhilluna ma harramallahu fatukhillunahu, dan bukankah ketika pemimpinmu tadi, tokoh-tokohmu tadi, ahli-ahli agamamu tadi menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka umatnya juga ikut menghalalkan. Apa jawabannya Adi bin Hatim? Fakultu, lalu saya jawab kepada Nabi, bala ya Rasulullah. Iya kan ya Nabi, kadang-kadang begitu. Berarti fatwanya ulama mereka atau pemimpin mereka kadangkala nabrak hukum syariatnya Allah, yang dipatuhi yang mana? Fatwanya. Itulah kata Rasulullah, fatil ka ibadatuhum, ya begitu itu caramu menjadikan pemimpin, dijadikan apa? Halo? Tuhan. Maka suami juga tidak mutlak untuk ditaati sama istri. Orang tua juga tidak boleh dimutlakan oleh anak, betul Pak? Ustadz juga tidak boleh dimutlakan oleh jamaahnya. Pak Kiai juga tidak boleh dimutlakan oleh Gus juga tidak boleh dimutlakan oleh, saya menyebut Ustadz dengan diam aja, saya menyebut Pak Kiai diam aja, begitu menyebut Gus kok jadi rotok tertawa. Di tradisi kita itu nggak ada Gus. Saya ini rotok menyimpang, saya ditanya teman saya, ente kok nggak disebut Gus? Oh enggak, saya bukan anaknya Kiai. Tradisi di masyarakat Indonesia itu anaknya Kiai disebut Gus, apapun jadinya pokoknya anak Kiai Gus. Nah saya enggak ya. Lah apa? Guys, halo guys, nah gitu aja ya. Tidak Gus.
Ya, saya khawatir umat itu, mohon maaf ya, ini bukan mengolok-olok. Begitu orang sudah punya kapasitas tertentu, boleh ngomong apa saja, seolah-olah ini perwakilan dari Tuhan. Tidak ada dalam masyarakat itu. Nah, itu loh kelirunya kultur kita itu. Saya itu sudah posisi di sini, maka saya ngomong seenak saya, terserah. Itu atas kehendak sana. Nah, ya, itu tidak prinsip-prinsip tauhid yang dikembangkan. Nah, sekarang saya bacakan menurut Fauzan Al-Fauzan berkaitan dengan ayat itu. Waqad fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ittikhadhi ahbari wa ruhban arbaba min dunillah bi annahu laisa ma'nahu ar-ruku' wa sujudu lahum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tafsiran terhadap ayat itu. Nabi Pak, bahwa menjadikan para rahib-rahib, orang-orang ahli ibadah dan orang-orang pemimpin mereka sebagai Tuhan itu laisa manahu ar-ruku' wasujud, bukanlah maknanya mereka itu rukuk-rukuk dan sujud kepada mereka. Tidak. Wa innama ma'nahu ta'atuhum, tetapi maknanya mentaati mereka fi taghyiri ahkamillah, di dalam merubah hukumnya Allah. Nah, jenengan kalau balik baca kitab namanya Firqatun Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah, itu ada judul Inil hukmu illa lillah. Hukum itu miliknya Allah, Mas. Kalau hukum yang berhak memproduk hukum itu adalah Allah, sebenarnya manusia nggak berhak memproduk hukum itu, nggak bisa. Kalau Allah membuat hukum, kecenderungannya, kepentingannya untuk kesejahteraan kehidupan siapa? Halo? Manusia. Tapi kalau manusia membuat ketentuan, membuat hukum, kadang-kadang ada kecenderungannya untuk kepentingan diri sendiri nggak Pak? Ya jangan emosi, biasa aja. Itu loh orang bertauhid itu, Masya Allah. Nah, ini Fauzan Al-Fauzan menulis dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Saya tadi baca di halaman 79. Maknahu wa innama maknahu ta'atuhum fi taghyiri ahkamillah. Itu maknanya menjadikan pemimpin sebagai Tuhan tadi, merubah hukumnya Allah lalu ditaati. Wa tabdili syari'atihi, ngerubah syariatnya Allah. Wa takhlilil haram wa takhrimihi al halal, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Wa anna dzalika ya yu'addu ibadatun lahum min dunillah. Cara-cara begitu itu tadi sudah termasuk kategori menyembah atau menjadikan mereka dijadikan sebagai apa? Tuhan. Dari situlah maka sebenarnya tidak ada kemutlakan. Ibnu Abbas, sahabatnya Rasulullah SAW, yang juga kategorisasinya dengan kedekatannya dengan Nabi sebagai apa? Sepupunya Nabi. Ketika masih kecil dipanggil sama Nabi, ya ulam, ta'al. Panjang ceritanya, kemudian didoakan, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu fit ta'wil. Ya Allah, anak ini besok jadikan orang yang ahli agama, dan besok jadikan apa? Mengerti takwilnya Al-Quran, penjelasannya, tafsirnya. Ketika Ibnu Abbas itu sudah besar, betul doanya Rasulullah tadi, Ibnu Abbas ini menjadi salah satu di antara para sahabat yang ahli tafsir. Ahli tafsir itu apa? Mufassir, ya, bukan mufassar. Kalau mufassar, sopo pasar. Kalau mufassir, ahli tafsir. Nah, mudah-mudahan besok anak cucu panjenengan kita semuanya itu oleh Allah dihadiahi kita semuanya, ya. Ada yang jadi ulama besar, ya. Karena kita tidak mungkin hidup sampai ya sekian tahun yang akan datang. Ya 50 tahun aja kelihatannya sudah nggak ada ini. Ya. Betul Pak ya? Betul. Ya. Kalau jenengan dan saya ini sudah 50 tahun, ibarat orang berjalan, antara yang sudah dilewati dengan yang akan dituju dekat mana? Dituju. Ada yang 60?
Ada. Tambah hidup itu Pak. Serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam tidak usah panik. Ya, ada jaminan dari Allah dan Rasulullah. Asal akidahnya baik, dakhalal jannata bi ghairi hisabin wala adzabin. Masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Asal bisa apa? Akidahnya baik tadi. Nah, Ibnu Abbas tadi apa? Yushiku antanzila alaikum hijaratun minas sama'. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Saya khawatir, kata Ibnu Abbas, Anda itu dijatuhi batu dari langit. Ngapain sampai dijatuhi batu dari langit? Bisa mana hakiki, bisa mana majas. Hakiki batu betul yang dijatuhkan Allah dari langit, ya. Tapi ada makna majas, ada kegaduhan, ada keguncangan. Mengapa sampai gaduh masyarakat dan guncang? Aqulu qala Rasulullah SAW wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Saya berdalil, saya mengatakan kata Nabi begini, tapi sampean jawab enggak, kata Umar begini, kata Abu Bakar begini. Kata Rasulullah saja tidak boleh dilawan dengan kata siapa? Halo? Kata Rasulullah saja tidak boleh dilawan dengan kata siapa? Abu Bakar wa Umar. Kalau pakai bahasa kita, kata Nabi begini, lu enggak jadi Umar ngene kok. Nah, itu tidak boleh. Ya. Ya, apalagi kata orang-orang sekarang, kata ulama, para umarok, kata guys tadi, misalnya begitu, ya, tidak boleh, ya, tidak bisa. Yang dimutlakan adalah Allah dan siapa tadi? Rasulullah SAW, ya. Nah, ini ada di Firqatun Najiyah ada keterangan tambahan begini. Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabatnya dan umatnya, usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ah. Saya perintahkan sampean semuanya ini takwa kepada Allah, patuh dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun khabasyiyun, walaupun yang merintah Anda itu hamba sahaya dari Habsyi. Maksudnya, kalau di dalam masyarakat itu sudah seorang A, seorang B, seorang C dalam kapasitas tertentu misalkan tidak perform, tapi sudah disepakati dia sebagai seorang pemimpin, menurut versi hadis ini tidak boleh direcoki. Ngerti maksudnya Pak? Wah, kita ini dapat pemimpin tapi nggak perform, nggak baik, tapi jalur prosesnya sudah betul, maka nggak boleh direcoki. Kata Nabi tadi, ya, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun khabasyiyun, walaupun yang memerintah kamu itu adalah hamba sahaya dari Habsyi. Ada, saya teruskan Pak hadisnya ya. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Kalau kamu nanti hidup terus lalu ada banyak perselisihan, fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidun. Walaupun begitu disuruh berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi dan khulafaur rasyidun, nah di perserikatan itu ada namanya majlis tarjih. Lebih kredibel mana kita mentaati mengikuti Nabi dibandingkan dengan mengikuti khulafaur rasyidun yang 4? Lebih kredibel, lebih afdal, lebih utama mana kita ini mengikuti Nabi dengan mengikuti al-khulafaur rasyidun yang 4 tadi? Jawabannya Nabi. Maka rojih itu mengambil yang paling rajih mana, ya, dalil ini dan dalil ini yang lebih rajih, ini yang dipakai. Nabi mengerjakan ini, khulafaur rasyidun mengerjakan ini, boleh dipakai, ya. Nabi tidak mengerjakan, khulafaur rasyidun mengerjakan, ya, boleh dipakai. Tapi kalau ditimbang-timbang, yang paling rajih adalah mengikuti apa? Nabi. Tapi yang jadi problem di masyarakat, Nabi tidak mengerjakan,
Khulafaur Rasyidun tidak mengerjakan, para sahabat tidak mengerjakan, tabi'in tidak mengerjakan, tabi'in juga tidak, al-imam al-mujtahidin juga tidak. Tiba-tiba ada dan itu dianggap sebagai apa? Agama. Patut diduga itu adalah apa? Halo? Saya bacakan aja itu seterusnya supaya saya ulangi yang saya omongkan. Nabi tidak pernah mengerjakan begitu, Khulafaur Rasyidun juga tidak, para sahabat juga tidak, tabi'in juga tidak, tabi'in juga tidak, imam yang 4 juga tidak. Tiba-tiba ada dan itu dianggap agama. Patut diduga itu adalah apa? Bahasa hadis kok palsu ya, jangan. Ya, saya bacanya saja. Ya. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Takutlah kamu itu, kata Nabi, terhadap sesuatu yang diada-adakan. Nah, sekarang kalau yang diada-adakan itu aspeknya itu duniawi apa agama? Zaman Nabi mic ini ada nggak? Zaman Nabi mic ini ada nggak? Boleh sekarang dipakai? Boleh. HP ada nggak? Oh, kalau begitu urusan dunia dikembangkan silakan, kecuali yang dilarang, betul Pak ya? Tapi kalau urusan agama harus mengikuti siapa? Wa iyyakum muhdatsatil umur. Takutlah kamu terhadap sesuatu yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dhalalatin. Wis itu urusannya Nabi. Yang jelas jenengan dan saya tidak boleh meneraka-nerakakan orang. Yang penting Nabi bilang gitu ya sudah, oke. Harus at-tahdhir fil wuqu'i minal bid'ah. Harus berhati-hati jangan sampai terjerumus dalam masalah apa? Bid'ah. Itu ya. Nah, jadi saya kok ada beberapa penjelasan berkaitan dengan itu tadi ya. Imam Malik sendiri itu mengingatkan kepada kita semuanya yang sering dinukil ya. Qala Malik ibnu Anas imamu ahlil Madinah fi asrihi. Imam Malik mengatakan begini, mani betada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan. Siapa yang membuat bid'ah di dalam Islam walaupun menurut dia itu baik, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Orang itu menuduh Nabi Muhammad itu mengkhianati risalahnya Allah. Ini kurang apa itu begitu itu? Maka harus at-tahdhir, berhati-hati tadi. Ya. Nah, begitu ya. Jadi Imam Malik mengatakan begitu. Waqal di kitab yang berbeda lagi Imam Malik mengatakan kulluna raddun wa mardud alaihi illa sahibu hadzal qabr. Kalau dalam masalah akidah dan ibadah semua itu tolakan Mas, kecuali yang bersumber dari ini loh, yang orang dimakamkan di situ. Ini nuding siapa itu? Kuburannya Nabi. Kulluna raddun wa mardud illa sahibu hadzal qabr. Semua persoalan agama itu tolakan kecuali yang bersumber dari sini. Itu loh, yang ahli kubur yang di situ. Yang dituding tadi, kuburannya siapa itu? Nabi. Orang kadang-kadang memutlakan seorang A, seorang B, seorang ulama, seorang umara, itu bisa ada modus baru seperti agama. Saya ulangi, orang ketika memutlakan ulama dan umara atau siapa saja, itu kalau tidak takdir, berhati-hati, bisa mewujudkan modus ritual agama yang baru, dimutlakan. Ya. Tadi siang jam berapa ya? Jam 10:30. Jam 10 sampai 10:30. Siang tadi di Gresik. Ini boleh diceritakan? Tapi jangan cerita-cerita orang ya. Ini bisa kemana-mana kalau boleh cerita-cerita.
saya diundang untuk kasih tausiah di acara nikah, tapi oleh pembawa acaranya pembacaan Quran, kemudian sholawat, lalu tausiahnya saya di masjid. Oh, panjang yang dibaca setelah baca Quran, memuji-muji Nabi. Saya tahu bahasa-bahasanya tadi. Ada lafal-lafal tertentu yang kemudian semua orang sak masjid itu apa? Berdiri. Mahallul, mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat. Saya duduk sendiri di depan. Saya menunggu ditanya orang, Ustaz, kenapa Anda berdiri? Kalau saya ditanya begitu, saya balik tanya, saya main berdiri kenapa? Ngerti maksudnya? Ya, itu di sebagian orang, mohon maaf dengan segala hormat saya kalau ada yang berbeda, meyakini Rasulullah itu datang di situ karena marhaban ya Nurul Aini, marhaban jadal. Marhaban itu apa? Selamat datang. Jadal Husaini apa? Mbah kakungnya Hasan sama Husain. Siapa mbah kakungnya Hasan dan Husain? Nabi. Ini yang berbeda di masyarakat, tapi tidak apa-apa. Kalau tidak diterangkan tidak paham. Di kitab Fathul Majid ada keterangan Rasulullah itu datang ke situ, para sahabat berdiri. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqi'an ala ashafakumna ilaihi. Itu ada Rasulullah ke sini, mari kita berdiri. Setelah sampai di situ marah Nabi itu. La taqumu kama taqumul ajimu yu'adhimu ba'dhum ba'dhan. Jangan berdiri seperti orang asing aja. Orang asing itu orang Persia dan Romawi yang ketika menghormati rajanya dengan sambil apa? Berdiri. Jadi kita beragama bukan menurut persepsi kita, tapi menurut yang diajarkan oleh Nabi. Anas bin Malik dalam Firqatun Najiyah wa Ta'ifah Ansub Mansura mengatakan, maka ana syakhsun min rasul ahabba ilai min Rasulillah. Tidak ada orang kita cintai melebihi Rasulullah. Wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu. Tapi para sahabat itu ketika tahu ada Rasulullah datang, mereka tidak berdiri. Mengapa? Lima karahiyati dzalik. Karena para sahabat ngerti Rasulullah tidak mau dihormati dengan cara. Pikiran saya apalagi 2024 tanggal 7 Desember Rasulullah masih hidup apa sudah wafat? Wallahu a'lam. Jadi kita mentaati Rasulullah itu sisi-sisi yang mana? Jadi itu berikutnya, bapak-bapak dan adik-adik sekalian, itulah yang dikhawatiri Rasulullah. Innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Yang saya paling khawatirkan menimpa umatku itu pemimpin yang menyesatkan. Halo? Apa tadi Pak? Pemimpin yang kalau rakyat tersesat tidak membawa gerbong. Ini maksud saya. Individu-individu yang tersesat itu. Tapi begitu pemimpin yang tersesat membawa gerbong enggak ini? Bawa, tersesat semuanya. Nah, makanya jenengan besok titeni kalau pada hari kiamat ada orang masuk neraka karena norak buntek. Apa norak buntek? Ikut-ikutan. Itu pikiran panjangnya, pikiran saya orang masuk neraka karena nggak sholat, nggak puasa. Enggak, ini norak buntek. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, surat 33 ayat 66. Ingat ketika muka mereka dibolak-balik di neraka. Berarti orang ini masa apa? Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Coba perhatikan. Wahai alangkah kalau dulu di dunia saya itu mentaati Allah dan mentaati Rasul. Orang ini sudah di neraka ngomong gitu. Ya. Makanya besok kalau di neraka itu ada orang teriak-teriak begini, jenengan dengar, itu jenengan ingat, iki sing diterangno Pak Ustaz biyen iku antarane. Ngapain dia masuk neraka?
Wa qalu, dan dia mengatakan, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mentaati para pemimpin dan pembesar kami, ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan-Mu. Iya Pak, coba bacalah di tafsirnya, bacalah di minimal di Quran dan terjemahan Departemen Agama. Ada kasus-kasus orang masuk neraka karena faktor itu. Maka di tauhid tidak boleh memutlakkan tadi, karena dia mengatakan ya laitana ata'na Allaha wa ata'na Rasulah. Alangkah baiknya kalau dulu di dunia saya itu mentaati Allah dan mentaati Rasul. Terus siapa yang dia taati? Ya. Lalu dia mengatakan inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna sabila. Kami mengikuti para pemimpin dan pembesar, ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan. Pakai bahasa Surabaya, orang yang masuk terjerumus dalam kesesatan karena naruh buntek, mangkel nggak ini Pak? Yang dimangkeli ke siapa? Yang diikuti kan? Itu kalau pakai bahasa Surabaya, aku masuk neraka gara-gara Surabaya nggak ada sampean Pak. Ini mukanya apa itu? Oh serius itu. Aku masuk neraka gara-gara. Nah itu. Usul sama Allah. Ini mangkal ini. Tapi sudah kedaluarsa, terlambat. Ayat itu diterangkan sekarang supaya kita besok tidak seperti begitu. Dia usul atihim difaini minal adzab. Ya Rabb, ya Tuhan kami, tolong yang saya ikuti itu beri siksa 2 kali lipat siksa daripada yang saya terima. Coba. Wal anhum la'nan kabira. Kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Kenapa kok sampai emosi begitu? Ya, saking mangkel ben modal. Bahasa kitab ini tajam bapak-bapak sekalian, tapi baik. Bahasanya tak rubah supaya lebih komunikatif dengan kita semuanya. Karena intinya orang memesankan moral dakwah itu adalah supaya bisa diterima. Strata masyarakat tertentu berbeda dengan strata masyarakat tertentu yang lain, betul Pak? Betul. Tapi pesan moralnya harus tetap baik. Ya. Jadi maksudnya baik, kalau tidak disampaikan dengan kata-kata yang bagus dan baik, itu bisa salah paham. Ya. Saya ini akhir-akhir atau ini apa namanya tenggorokan saya ini. Padahal saya tidak banyak minum es teh. Enggak, saya juga tidak mengatakan es teh itu menyebabkan batuk, enggak gitu. Tapi memang sudah lama saya tidak minum es teh itu ya. Mudah-mudahan pedagang-pedagang es teh dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.